Mary Cherry Chua. Film horor supranatural Filipina yang ditulis dan disutradarai oleh Ronnie Benalt ini didasarkan pada legenda urban populer tentang seorang gadis SMA cantik yang meninggal dunia di tepi kolam renang sekolah. Dari kabar yang beredar, gadis SMA yang bernama Mary Cherry Chua itu dibunuh oleh petugas kebersihan sekolah. Tak ada yang tahu apa penyebab dan bagaimana pembunuhan itu bisa terjadi. Mitos terkait keberadaan hantu Mary masih terus terdengar meski puluhan tahun sudah berlalu. Salah satu murid nekat menguak rahasia kelam yang terjadi pada hantu urban legend itu. Nasnya, ia mengungkap kejahatan besar yang membahayakan nyawanya sendiri. Dan berikut ceritanya. Malam itu, di sekolah Regina Caeli Academy, seorang siswi membawa alat perekam untuk membuktikan kebenaran mitos terkait hantu Mary. Ia dipaksa oleh anak lain untuk membuktikan keberaniannya agar bisa bergabung ke dalam geng siswi populer. Ia berjalan di gedung Saint selama saat malam tiba dan menyanyikan lagu Mary Have a Little Lamb. Mary had a little lamb. Alat perekam suara itu harus dinyalakan untuk membuktikan suara hantu yang ikut bernyanyi bersama. Siswi SMA itu berhenti tepat di depan ruang lab sains sembari terus menyanyikan lagu Little Lamb. Nah, suara hantu menyahut nyanyiannya dan menirukan dengan nada lirih dan sumbang. Siswi SMA itu berlari ketakutan namun senter yang dibawanya terjatuh tepat di depan lab. Ia memberanikan diri untuk mengambil senter itu namun tiba-tiba Faith berteriak kencang di dalam perpustakaan setelah mendengar cerita seram itu. Karen yang duduk di depannya bergegas menenangkan sahabat dekat yang dibuat ketakutan. Penyakit asma Faith sampai kambuh hanya karena mendengar cerita horor tentang sekolahnya itu. Karen dan Faith adalah siswi Regina Caeli Academy tahun angkatan 93 yang gemar menelusuri kisah horor di sekolah. Karen kembali bercerita tentang legenda urban di sekolah mereka yang dikenal dengan kisah Mary Cherry Chua. Dan film pun dimulai. Sepulang sekolah di malam hari, Karen membawa Faith untuk menyelinap masuk ke gedung tua dan melihat kursi peringatan yang menjadi tempat matinya si Mary. Kejadian itu bermula di tahun 1965, tepatnya 28 tahun sebelum mereka bersekolah di sana. Mary adalah gadis cerdas yang sangat populer di sekolah. Dia selalu giat mengikuti kegiatan di kelas hingga di suatu malam, Mary ditemukan mati bersimbah darah tepat di atas kursi itu. Kursi yang tergeletak di tepi kolam renang itu kini menjadi tempat paling angker dengan papan peringatan di sana. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bekas perkosaan di mana Mary diduga kuat dibunuh oleh petugas kebersihan sekolah. Pelaku sudah dijebloskan ke penjara dan dihukum seumur hidup. Baru 2 tahun lalu, pelaku pembunuhan itu mati di dalam sel penjara tanpa sebab yang jelas. Banyak siswa berkata bahwa arwah Mary masih berada di dalam gedung sekolah lama untuk mencari keadilan. Karen menyalakan lilin untuk berkomunikasi dengan arwah gentayangan itu. Ia menggenggam tangan Faith dan meminta sahabatnya untuk tutup mata. Mereka dilarang melepaskan tangan meski ada banyak hal mengerikan yang terjadi. Setelah tutup mata, Karen mulai memanggil hantu Mary untuk datang menyambangi mereka berdua. Suara rintihan mulai terdengar disertai angin yang berhembus lembut. Faith mulai ketakutan dan hendak melepaskan tangan. Karen memaksa Faith untuk tetap bertahan hingga api di lilin itu padam. Karen membuka mata, namun Faith sudah tak ada di depannya. Ternyata Faith sudah pingsan di dasar kolam renang yang kosong dan dibiarkan terbengkelai. Pagi itu, Ocha, kakak Karen datang ke rumah Bibi untuk membawa adiknya pulang. Selama ia menjalani pendidikan keperawatan di luar kota, Karen tinggal bersama paman dan Bibi Perla di rumah mereka. Ocha meminta maaf pada bibinya karena sudah merepotkan dan menitipkan sang adik di sana. Orang tua mereka tinggal di Chicago, sementara Ocha dan Karen berada di Filipina sendirian. Karen bergegas keluar dan berpamitan dengan bibi kesayangannya itu. Namimiss kita, Tia Perla. Namimiss din kita. Sesampainya di rumah, Ocha langsung menasihati adiknya untuk tidak berbuat nakal di sekolah. Setelah kejadian yang menimpa Faith, Karen dihukum selama beberapa hari dan dijauhi teman sekelas.
Bahkan, orang tua Karen hampir dipanggil ke sekolah untuk lebih menjaga putrinya. Untungnya, sang kakak masih bisa mengurus adiknya yang terlibat masalah di sekolah. Lelah dengan omelan sang kakak yang tak kunjung henti, Karen mengenakan headset di telinga sambil mendengarkan musik kencang. Ocha memperingatkan Karen untuk tidak melakukan hal mistis lagi di sekolah atau gadis itu akan dikeluarkan dari sekolah. Malam itu, Karen memotong rambutnya sampai pendek untuk memberi kesan baru di sekolah. Pagi harinya, sekolah kembali berlangsung setelah beberapa hari libur semester panjang. Sebelum masuk kelas, Karen memeriksa isi loker yang penuh dengan kertas umpatan dari teman sekelas. Ia meninggalkan catatan permintaan maaf di pintu loker Faith setelah membuatnya pingsan. Kondisi kelas yang ramai tiba-tiba hening begitu Karen memasukinya. Ia mencoba untuk mengakrabkan diri dan menyapa Faith, namun mantan sahabatnya itu masih terlihat marah padanya. Sambil menunggu jam pelajaran tiba, Karen membaca kisah horor di sekolah. Kala itu, seorang profesor digambarkan asik mengajar di kelas hingga melihat seorang mahasiswa berpakaian serba hitam melangkah mendekatinya. Sang profesor memanggil mahasiswa itu, namun ia terus melangkah tanpa mempedulikan orang lain. Gadis berbaju hitam itu terus melangkah At tumagos. Nakita hingga menghilang menembus papan tulis yang mengejutkan para mahasiswa dan profesor. Paco iseng mengganggu Karen yang sedang membaca buku sampai tak menyadari jika guru mereka sudah berada di dalam kelas. Pak Mas Nano menghukum Paco untuk maju ke depan kelas dan meminta maaf pada Karen. Ia menegaskan jika di sekolah tidak boleh ada perundungan dalam hal sekecil apapun. Paco sampai disabet menggunakan tongkat panjang dan terancam dikeluarkan dari sekolah jika melakukan hal yang sama. Pak Manzano mulai kegiatan pembelajaran dan meminta siswa untuk menulis dengan tema tertentu. Setelah kelas usai, Karen berterima kasih pada Pak Manzano dan bergegas pergi menyusul Faith. Paco sempat mengganggu teman sekelasnya itu. Karen mendang teman nakalnya dan berlari masuk ke kamar mandi. Ia sempat melihat Faith masuk ke kamar mandi itu, namun anehnya tak ada siapapun di sana. Anehnya, Karen bisa mendengar ada aliran air dari dalam bilik toilet. Karen melenggang pergi ke lokernya dan bertemu dengan Faith yang membaca catatan permintaan maaf darinya. Karen mengajak Faith untuk mengerjakan makalah bersama, namun Faith menolak. Sesampainya di rumah, Ocha menemukan clipping koran adiknya yang penuh dengan berita kriminal dan pembunuhan di sekolah. Semua clipping itu berkaitan dengan kisah Mary Cherry Chua yang menyisakan misteri dalam benaknya. Ocha kembali menasihati adiknya dengan tegas bahwa kejadian itu sudah puluhan tahun berlalu dan pelakunya sudah mati. Ia memperingatkan Karen untuk tidak berbuat aneh-aneh di sekolah agar kehidupan mereka bisa kembali normal. Gusto ko lang naman maging tahimik ang buhay natin. Adegan kembali ke tahun 1987 di sekolah Regina Styli Academy. Kala itu, Ocha masih bersekolah di sana dan mengajak dua sahabatnya untuk bermain jelangkung di kolam renang bekas pembunuhan. Ia sengaja membawa papan Ouija dan memanggil arwah Mary. Tak berselang lama, muncul sosok gadis SMA yang nimbrung bersama mereka. Gelas di papan Ouija itu mulai bergerak dan mengaku bernama Mary Cherry Chua. Ocha menanyakan mengapa arwah gadis itu masih berada di sekolahnya. Papan Ouija itu berkata jika ia hanya menginginkan keadilan. Nasnya, kegiatan supranatural mereka dipergoki oleh guru yang berjaga. Sang guru memarahi Ocha yang nekat bermain jelangkung di kolam renang bekas pembunuhan. Ia membakar papan Ouija itu sambil berteriak jika di sekolah Katolik dilarang bermain-main dengan hal goib. Bakit ba pilit niyong binubuhay? Bakit? Pero ma'am, Bu Guru menegaskan bahwa arwah Mary sudah beristirahat dengan tenang dan semua murid dilarang membahasnya lagi. Ia khawatir arwah Mary kembali bergentayangan di sekolah dan mengganggu kegiatan belajar mengajar di sana. Sambil menahan tangis, Ocha berkata jika ia bisa melihat arwah Mary bukan berbicara dengannya. Ia sangat khawatir karena Mary meminta keadilan seolah hal itu belum ditegakkan. Bu Guru meminta Ocha untuk ikut merelakan kepergian Mary dan menjaga nama baik sekolah dari kasus pembunuhan yang sempat viral dulu. Ia juga mengancam tidak akan meluluskan Ocha jika masih mengganggu arwah Mary dan membuat kegaduhan di sekolah. Sama seperti sang kakak, Karen sangat tertarik dengan kasus kematian Mary dan berusaha mengungkap kejadian 28 tahun lalu. Ia mengusung topik itu sebagai bahan makalah untuk menuntaskan tugas menulis dari Pak Manzano.
Guru itu bercerita bahwa Mary Cherry Chua adalah siswi di sekolahnya yang mati dibunuh oleh petugas kebersihan. Pak Manzano menegaskan bahwa kasus itu telah ditutup dengan seadil-adilnya. Namun, kasus itu menjadi cerita legenda urban yang selalu menarik perhatian para siswa. Mary dijadikan kambing hitam atas semua kejadian mistis yang terjadi di sekolah. Karen bersikeras jika arwah Mary masih berada di sekolah untuk meminta keadilan. Ia tetap mengusung tema itu dan berkata hendak membuktikan misteri di balik kematian Mary puluhan tahun lalu. Karena Karen masih tak memiliki kelompok dalam mengerjakan makalah itu, Pak Manzano menunjuk Pak Ko untuk jadi partner kerjanya. Setelah jam pelajaran usai, Karen duduk bersama Pak Cho di tepi kolam renang bekas pembunuhan Mary. Karen menegaskan jika mereka harus terkoneksi dengan arwah Mary yang masih mendekam di sekolah. Ia berharap bisa melihat arwah Mary dan menunjukkan diri mereka kepada yang hidup. Ia menegaskan anak kecil dan orang yang sangat tua memiliki potensi lebih banyak untuk melihat arwah. Takut dengan hal itu, Paco lebih memilih pergi dan meninggalkan Karen sendirian di sana. Natatakot ka eh. Hindi nga, alam mo kung sinabihan mo maaga samahan kita. Hindi na, una na ako. Gadis itu pun menyalakan lilin sembari menunggu arwah Mary datang. Ia menutup mata sembari memanggil nama hantu itu. Ia memperkenalkan diri dengan baik dan menjelaskan tujuannya ingin bertemu. Karen menegaskan jika ia hendak membantu Mary untuk mencari keadilan. Selang beberapa lama, Karen mengunjungi perpustakaan sekolah untuk mencari berkas siswa lama. Ia menemukan patung manekin yang ditutupi kain putih. Petugas perpustakaan berkata jika patung manekin itu mengenakan desain seragam masa lalu di sekolah. Saat petugas mengambilkan berkas yang diminta Karen, gadis SMA itu berjalan mendekati patung manekin untuk sekedar melihat-lihat. Tiba-tiba, salah satu patung bergerak menatap ke arahnya. Tak berselang lama, petugas perpus memberikan album foto lama di mana Mary Cherry Chua ada di sana. Kain putih manekin itu mulai tersingkap perlahan dan petugas perpus sangat marah dikira Karen yang membuka kainnya. Karen mencuri foto kelas Mary dan menyimpannya di dalam tas. Ia bergegas pergi hingga arwah Mary sangat marah menjatuhkan buku di perpustakaan. Karen memberikan foto itu pada Pak Manzano di mana foto Mary dicoret dengan pena hitam sampai tak terlihat lagi wajah aslinya. Pak Manzano juga lulusan SMA Regina Coeli di mana angkatannya dulu dilarang keras membahas masalah Mary Cherry Chua. Murid yang berani memanggil nama itu akan dikurangi nilainya dan dipanggil ke kantor BK. Karen semakin yakin akan adanya misteri yang sengaja disembunyikan sekolah. Ia menunjukkan foto dari Emilio Baldonado, sang petugas kebersihan yang dituduh membunuh Mary. Dalam setiap persidangan, Emilio menyangkal membunuh Mary dan berkata jika dirinya tidak pernah membunuh siapapun. Karen menegaskan jika pelaku pembunuhan yang sebenarnya bukanlah Emilio. Sang pelaku masih berkeliaran di luar sana, menghirup udara bebas tanpa menjalani hukuman. Paco yang ketakutan meminta Karen untuk mengubah topik tugas makalah mereka berdua. Ia menegaskan jika permainan jelangkung dan pemanggilan arwah tidak bisa dijadikan sumber penelitian karena tidak valid secara ilmu pengetahuan. Meski awalnya ragu, Pak Manzano akhirnya merekomendasikan Karen untuk mewawancarai beberapa orang sebagai metode utama pengumpulan data. Ia meminta Paco untuk tetap bekerja sama dengan Karen dalam menyelesaikan makalah kasus pembunuhan itu. Karen mulai melakukan investigasi dengan mewawancarai semua petugas di sekolah. Seorang satpam bahkan ada yang sudah bekerja di sekolah sejak tahun 1962. Tak hanya satpam dan guru, Karen juga mewawancarai penjual makanan di kantin sekolah. Saat mereka mendengar nama Mary Cherry Chua, tak ada satupun yang memberikan keterangan. Mereka semua menghindar dan menyarankan Karen untuk berhenti mencari tahu. Karen curhat pada Faith jika ia kesulitan mencari tahu tentang Mary karena tak ada yang mau memberinya informasi. Sementara itu, di dalam kelas, dua siswi asik membersihkan ruangan sebelum pulang. Mereka membicarakan mitos Mary Cherry Chua yang menakutkan. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari bangku kosong yang membuat mereka lari ketakutan. Hari berikutnya, Karen mengajak Paco untuk menyelidiki kasus Mary, namun teman kelompoknya itu sibuk berlatih main basket. Malam harinya, Karen duduk di kursi Mary dengan membawa clipping korannya. Ia curhat sendiri karena tak ada satu orang pun yang mau membicarakan kematian Mary. Tanpa disadari, arwah gadis itu sudah berdiri di depannya. Ia mendekati sosok murid SMA itu dan
Karen terbangun dari mimpi buruk dan menangis ketakutan. Sepulang sekolah, Paco bersiap pergi ke lokasi pertandingan basket bersama teman satu timnya. Pak Manzano menanyakan progres pembuatan makalah yang dikerjakan bersama Karen itu. Sudah lama mereka tidak memberikan laporan dari hasil wawancara maupun pengumpulan data. Paco menegaskan jika Karen kesulitan mencari data karena tak ada satu orang pun yang bisa diwawancarai. Pak Manzano cukup prihatin dengan kasus itu dan meminta Paco untuk lebih rajin dalam memberi laporan. Di tempat lain, arwah Mary mengikuti seorang guru wanita. Sang guru sampai merinding merasakan ada hawa mistis di sekitarnya. Saat ia mencuci muka di wastafel kamar mandi, rambut Mary yang terurai panjang turun dari samping wajahnya. Guru itu menoleh ke samping dan Karen akhirnya berhasil membujuk penjual makanan di kantin sekolah untuk diwawancarai terkait kematian Mary. Bu kantin meminta agar pembicaraan mereka tidak direkam. Ia mengatakan jika rumah panti jompo yang berada tepat di depan sekolah mereka ditinggali oleh wanita tua bernama Estrella. Wanita tua itu dulunya adalah guru di Regina Caeli yang merupakan wali kelas Mary Cherry Chua. Bu Estrella terkenal sebagai perawan tua karena tak kunjung menikah di usia yang tak lagi muda. Naas, kini Estrella menderita demensia dan melupakan kejadian pembunuhan Mary. Bu kantin memaksa Karen untuk menemui Estrella sebelum wanita tua itu meninggal dunia. Hanya informasi itu yang diberikan Bu kantin dan Karen bergegas pergi menemui Paco di lapangan sekolah. Setelah berbincang sebentar, mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Kung batukan kita dyan? Joke lang to naman. Aktivitas malam di sekolah itu penuh dengan kejadian supranatural di mana arwah Mary tampak melintas di koridor. Sepulang kerja, Lena melihat adiknya sudah tidur pulas di depan foto kakek mereka. Lena menangis teringat mendiang kakek yang menanyakan kapan orang tua mereka pulang dari Chicago. Karen dan Lena sering mengunjungi kakeknya, namun yang dibicarakan kakek selalu tentang orang tua mereka. Pagi harinya saat Karen mengerjakan ujian, ia mendapat lemparan kertas dari antah berantah. Ternyata kertas itu dari Faith yang memberikan peringatan agar Karen tidak menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Seketika itu darah menetes dan mengucur deras membasahi kertas ujian Karen. Kaki hantu Mary tampak melayang tepat di belakang Karen. Saat gadis itu menengoknya, tiba-tiba arwah Mary muncul dalam wujud mengenaskan. Karen pun jatuh pingsan hingga melewatkan satu ujian sekolah yang berharga. Sepulang sekolah, ia menemui Faith untuk membicarakan hal mistis yang terjadi di kelas tadi. Mereka berdua sama-sama melihat sosok hantu Mary yang menghantui. Ia berkata jika Emilio adalah petugas kebersihan sekolah yang dituduh memperkosa dan membunuh Mary. Pria itu adalah kakek Karen sendiri yang meninggal dunia 2 tahun lalu. Karen menangis teringat pesan kakek sebelum meninggal yang berkata jika ia bukanlah seorang pembunuh. Karen menangis di depan sahabatnya meminta Faith untuk ikut melakukan penyelidikan. Dengan alasan itu, Karen bersikeras mencari keadilan karena ia percaya bukan kakek yang melakukan semuanya. Faith memeluk sahabatnya itu dan bersedia menemani untuk mencari pelaku yang sesungguhnya. Keesokan harinya, Pak Manzano menanyakan progres penelitian Paco dengan Karen. Paco menyampaikan bahwa Karen melihat hantu Mary digantung lehernya. Kini Karen tengah pergi untuk mencari petunjuk yang bisa membantu proses penyelidikan. Setelah Pak Manzano pergi, Paco memperhatikan foto kelas Mary di tahun 1965. Nama Manzano ada di foto itu, namun Pak Manzano sendiri tak mengakuinya. Malam harinya, Pak Satpam memergoki seorang siswi keluyuran di dalam gedung sekolah. Ia memperingatkan siswi itu untuk segera pulang karena sudah larut malam. Tiba-tiba saja, siswi itu melayang dan melesat cepat turun ke lapangan. Karen dan Faith mengunjungi panti jompo tempat Bu Estrella dirawat. Mereka menanyakan perihal Mary Chua di mana Bu Estrella mulai bercerita. Saat ia muda dulu, Bu Estrella menjadi wali kelas Mary di mana murid SMA itu terkenal rajin dan pintar. Seorang siswa tertampan di kelas selalu dijodohkan dengan Mary agar mereka menjadi pasangan yang serasi. Sejak dijadikan bahan perjodohan, Mary selalu pergi berdua dengan teman laki-lakinya bernama Ocha itu. Sama seperti Mary, Ocha juga siswa yang cerdas dan berada di peringkat 2 setelah Mary. Mereka berdua selalu mengikuti lomba berdua meski menjadi pesaing satu sama lain. Hingga di suatu malam, Estrella melihat Mary terbaring di tepi kolam tak sadarkan diri.
Emilio, sang petugas kebersihan, menangis di atas jasad siswa SMA kebanggaan sekolah dan dijadikan tersangka. Estrella sendiri tak mengetahui apa yang sudah dilakukan Emilio. Ia tak menyangka ada orang yang tega membunuh gadis pintar dengan cara mengenaskan. Polisi langsung menangkap Emilio dan dijadikan sebagai tersangka. Setelah menceritakan semua kejadian itu, perawat menuntun Estrella untuk kembali ke kamarnya dan beristirahat. Sementara itu, Pak Manzano ditegur kepala sekolah karena membiarkan Karen melakukan investigasi terkait kematian Mary Chua. Meski semua warga sekolah enggan membicarakan hal itu, Pak Kepala Sekolah khawatir dengan informasi yang merebak di luar sekolah. Ia mengetahui kedatangan Karen yang menemui Estrella. Karena kondisi mental Bu Estrella yang tidak stabil, satu kalimat salah akan merusak nama baik seluruh sekolah. Manzano pun menyesali keputusan dalam membiarkan Karen menguak misteri kematian Mary. Ia berjanji akan segera mengatasi semua hal itu dan memperingatkan Karen untuk ganti topik makalah. Di waktu yang sama, Karen masuk ke perpustakaan untuk mempelajari setiap artikel pembunuhan Mary yang berhasil ia kumpulkan. Satu kertas terbang melayang di ujung ruangan yang ternyata hantu Mary tampak berdiri sendirian di sana. Karen mengambil kertas itu dan berjalan pergi, namun hantu Mary mengikutinya. Hantu itu berpindah dari ujung lorong satu ke ujung lorong lainnya. Posisi semakin mendekati Karen hingga tiba-tiba di waktu yang sama, teman sekelas Karen bingung mencari keberadaan gadis itu yang tidak berada di dalam kelas. Pak Manzano kecewa karena Karen gagal dalam mengerjakan ujian dan mendapat nilai 50. Ternyata pagi itu Karen disekap oleh hantu di ujung perpustakaan yang penuh dengan tumpukan buku. Ia melihat secari kertas dengan tulisan tangan di mana Mary ketahuan berbadan dua. Karen berlari masuk ke dalam kelas dan disambut dengan tatapan curiga dari Pak Manzano. Karen berdalih jika dirinya ke perpus dulu sebelum masuk kelas. Pak Manzano menegaskan jika tugas makalah sekolah dibatalkan dan diganti dengan menulis karangan cerita pendek atau puisi. Semua anak di dalam kelas tampak kecewa karena mereka sudah melakukan penelitian selama 2 minggu terakhir. Meski mereka protes, keputusan Manzano tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ia justru mengadakan ulangan dadakan untuk membantu para siswa dalam memperbaiki nilai ujian mereka. Sepulang sekolah, Paco menemui Karen untuk memberitahukan siapa Manzano yang sebenarnya. Setelah mendengar semua rahasia itu, Karen menghadap ke ruang Pak Manzano untuk melanjutkan makalah tentang Mary Chua. Pak Manzano menegaskan jika ia terpaksa menghentikan tugas itu karena mendapat teguran dari kepala sekolah. Karen menegaskan jika dirinya telah menemukan fakta baru yang tidak akan pernah ia lepaskan. Ia menunjukkan catatan Mary di tahun 1965 yang memberikan surat itu untuk orang yang menghamilinya. Karen tidak tahu apakah Ocha yang melakukan hal itu atau ada pria lainnya. Ia bersikeras untuk menanyakan hal itu langsung pada arwah Mary. Pak Manzano bersedia membantu dan menemani Karen untuk berbicara pada arwah Mary. Mereka membuat janji untuk melakukan ritual di akhir pekan saat nanti kondisi sekolah sepi tanpa penjaga. Di jam pulang sekolah, seorang guru membereskan pekerjaan muridnya hingga menemukan foto lawas sekolah di meja salah satu siswa. Foto itu jatuh ke lantai dan segera diambil olehnya. Naasnya, sosok hantu Mary muncul mengambil foto itu bersamaan dengan sang guru. Guru itu terkejut sampai terkena serangan jantung dan mati seketika. Di waktu yang sama, Karen memasak berbagai macam makanan untuk disantap bersama kakaknya, Lena. Melihat nilai 50 di kertas ujian adiknya, Lena langsung marah dan berkata jika orang tua mereka sibuk bekerja di luar negeri untuk membiayai sekolah. Lena memarahi Karen yang sibuk dengan kasus Mary Chua hingga tak sempat belajar dan nilai ujiannya jeblok. Karen menegaskan jika arwah Mary sendiri yang muncul ke dalam mimpinya seolah hendak memberitahu sesuatu. Lena memperingatkan Karen untuk berhenti mencari tahu karena ia tak tahu seberapa jahat lawan mereka itu. Karen justru berkata jika ia tak takut seperti kakaknya yang pengecut. Perdebatan di antara kakak beradik itu semakin sengit hingga saling menyalahkan satu sama lain. Karen menegaskan pihak sekolah sengaja memberi beasiswa untuk keturunan kakek Emilio karena mereka hendak menebus dosa. Kakek sengaja dijadikan kambing hitam untuk menutupi kasus pembunuhan Mary yang sebenarnya. Karen meminta izin untuk menyelesaikan semuanya esok hari dan berhadapan langsung dengan arwah Mary. Bersama Pak Manzano, Karen menyalakan lilin tepat di kursi peringatan Mary berharap bisa berkomunikasi secara langsung dengan hantu itu.
Sama seperti ritual yang dilakukan bersama Faith, Karen menggenggam tangan Pak Manzano sembari menjelaskan aturan mainnya. Mereka tidak diperkenankan membuka mata dan melepaskan tangan meski apapun yang terjadi. Setelah siap, Karen membacakan mantra untuk memanggil arwah Mary Cherry Chua. Ia berkata jika dirinya berada di sana bersama Ocha. Seketika itu, Pak Manzano terkejut hingga membuka mata. Pak Manzano menanyakan apa maksud Karen dengan mengatakan hal itu. Karen pun menjelaskan jika selama ini Pak Manzano telah berbohong. Ia adalah satu-satunya siswa bernama Manzano yang bersekolah di Regina Caeli Academy di tahun 1965. Pria itu sengaja kembali ke SMA untuk mencari tahu apakah Mary benar-benar hamil. Manzano adalah Ocha, pria yang menyetubuhi Mary hingga hamil sekaligus ayah dari anak di kandungan Mary. Sebelum Manzano membunuhnya. Di tempat lain, Paco baru saja selesai latihan basket dan disuruh membereskan peralatan. Tak sengaja, ia melihat Manzano membawa tubuh Karen yang pingsan ke suatu tempat. Paco bergegas pergi mengikuti kemana mereka melangkah. Di tempat lain, Lena menemui Faith yang menunggu Karen dengan penuh kegelisahan. Saat tersadar, Karen sudah berada di ruangan gelap dengan tangan yang terikat kencang. Di atas kepalanya tampak sosok Mary yang menggantung dengan kepala penuh dengan darah dan... Estrella menuju ke wajah Karen dan mengatakan jika anak itu mengganggu waktu istirahatnya di panti. Manzano tertawa melihat judul makalah Karen yang hendak menguak misteri di balik kematian Mary Cherry Chua. Manzano menyalahkan Estrella yang tak bisa tutup mulut terkait kejadian itu hingga Karen mengetahui semuanya. Ternyata Estrella adalah ibu kandung dari pria bernama Ocha Manzano. Ia meminta maaf karena menyebar gosip itu karena penyakit demensianya membuatnya lupa dengan aturan yang dimainkan. Estrella menyuruh Manzano untuk membungkam mulut Karen seperti yang mereka lakukan terhadap Mary. Estrella memaksa Manzano untuk membunuh Karen saat itu juga. Manzano berteriak pada ibunya jika bukan dirinya yang dulu membunuh Mary. Ia menegaskan jika semua yang terjadi adalah kecelakaan dan berlangsung terlalu cepat. Malam itu, Mary duduk berdua dengan Manzano untuk memberitahu perihal kehamilannya. Manzano sangat kesal mendengar hal itu dan menghindar dari Mary. Gadis malang itu mencoba menyentuh lengan kekasihnya, namun Manzano justru mendorong Mary hingga jatuh ke dasar kolam renang kosong. Gadis itu mengalami pendarahan di bagian kepala hingga akhirnya tak bernyawa lagi. Manzano sangat kesal dengan sikap ibunya yang merusak rencananya. Estrella justru menggantung mayat Mary di atap kelas sekolah seolah kejadian itu bundir. Manzano menurunkan jasad Mary dan merebahkannya di kursi tepi kolam renang. Estrella sangat marah melihat hal itu dan mengumpat kebodohan anaknya. Untungnya ada Emilio yang melintas dan menatapi jasad Mary. Estrella langsung menyembunyikan putranya dan menuduh Emilio atas kematian Mary. Petugas kebersihan itu dijadikan objek kambing hitam yang akhirnya membusuk di penjara. Karen sangat marah mendengar hal itu. Ia tak menyangka kakeknya terkena fitnahan keji hingga dijadikan tersangka dari pembunuhan yang tak ia lakukan. Karen berteriak jika Manzano tidak hanya membunuh satu orang, namun ia juga membunuh anak di dalam kandungan Mary. Manzano langsung menampar gadis itu dengan sangat kuat. Estrella terperangah mendengar kenyataan bahwa Mary berbadan dua. Seketika itu, Faith dan Lena mencari keberadaan Karen yang disembunyikan oleh Pak Manzano. Mereka berjalan menyusuri lorong gelap sekolah hingga mendengar teriakan Paco yang minta tolong. Ternyata Paco dikurung di dalam kelas dengan tangan dan kaki diikat kencang sementara matanya ditutupi kain. Faith dan Lena bergegas menyelamatkan Paco yang meronta kesakitan. Setelah ikatan dilepaskan, Paco berteriak bahwa Pak Manzano membawa Karen ke tempat gelap dengan tubuh yang terikat. Mereka bergegas mencari keberadaan Karen yang diseret keluar ke belakang gedung sekolah lama. Karen dipaksa untuk menggantung diri, namun gadis SMA itu terus melawan. Ia membalikkan keadaan di mana leher Pak Manzano dijerat tali tambang. Karen langsung melepaskan meja di pijakan kaki hingga membuat Estrella berteriak histeris melihat putranya sekarat di depan mata. Hantu Mary terdengar bernyanyi melintasi lorong yang gelap sementara Karen bergulat dengan Estrella yang hendak menyelamatkan Manzano. Seketika itu, tubuh Estrella yang lumpuh tertusuk besi berkarat bekas gawang sepak bola yang menumpuk di gedung sekolah lama. Hantu Mary memotong tali tambang yang menjerat leher Manzano hingga pria itu terjatuh ke tanah. Hantu wanita itu mengintip dari balik jendela kelas di mana Manzano menghajar Karen yang telah membunuh ibunya tanpa sengaja.
Tak berselang lama, Pak Manzano tampak sangat murka. Saat Manzano hendak memukul Karen, mereka menarik tali tambang yang menjerat leher Pak Manzano hingga pria itu menggantung di atap gedung. Setelah beberapa saat sekarat, Pak Manzano masuk ke alam gaib dan bertemu dengan mantan kekasihnya Mary. Ocha menangis sembari meminta maaf pada Mary karena ia tak menyangka jika Mary benar-benar hamil. Hantu itu mencium kening Manzano dan memeluknya dengan penuh hangat. Tampaknya Mary sudah memaafkan kesalahan Ocha di masa lalu dan membawa arwahnya pergi ke alam baka. Setelah pria itu mati, Lena memanggil ambulan untuk melakukan evakuasi. Tim medis segera datang untuk memberikan pertolongan pertama. Karen harus mengompres luka di pipinya setelah mendapat pukulan telak dari Pak Guru Manzano. Lena berkata jika Paco dibawa ambulan untuk mendapat perawatan setelah disiksa oleh Pak Manzano. Tak berselang lama, Faith datang untuk mengucapkan selamat karena misi Karen mengungkap misteri sudah berhasil terpecahkan. Ia meminta maaf karena sudah berpikiran buruk pada Karen dan berjanji untuk menemaninya berpetualang ke alam goib. Faith menceritakan kejadian yang sebenarnya dialaminya malam itu. Lilin di kursi Mary padam setelah Faith melepaskan genggaman tangannya. Ia mengaku tak kuat berjalan di alam goib karena terlalu takut menghadapi sosok astral yang menghampirinya. Ia sengaja menghindari Karen bahkan sampai bersembunyi di balik kamar mandi. Karen juga meminta maaf atas kejadian malam itu dan memeluk Faith dengan sepenuh hati. Anehnya, sosok Faith tiba-tiba menghilang dari pelukan Karen hingga membuatnya sadar jika Faith telah mati. Malam itu, Faith tidak hanya pingsan namun nyawanya juga ikut melayang. Kini, kasus pembunuhan Mary Cherry Chua kembali dibuka untuk diadili dengan sebenar-benarnya. Pihak pengadilan mereka ulang kejadian pembunuhan Mary yang terjadi di tahun 1965 dan baru dipecahkan setelah 28 tahun lalu. Cucu narapidana petugas kebersihan sekolah menjadi saksi utama yang berhasil menemukan pelaku pembunuhan yang sesungguhnya. Setelah melewati semua kejadian penuh darah itu, hubungan Karen dengan teman-teman sekelasnya membaik hingga berani menjalin asmara dengan Paco. Saat ia bermesraan dengan Paco di dalam kelas, sosok hantu Mary menggantung di belakang mereka bersama dengan jasad Pak Manzano. Dan film pun berakhir. Tak seperti Lena, Karen adalah gadis pemberani yang bertekad kuat menuntaskan janjinya pada sang kakek untuk membuktikan kebenaran. Meski dijauhi teman sekelas dan jadi bahan bulian di sekolah, Karen tetap tegar berjalan di lintasan kebenaran. Ia rela bertarung dalam ketakutannya sendiri untuk berhadapan dengan makhluk astral dan membuktikan cintanya pada sang kakek. Ketangguhan Karen dalam berjuang sendirian patut diapresiasi mengingat banyaknya orang berusaha menghentikan langkahnya. Hanya dengan berbekal keyakinan, Karen berhasil menguak kebenaran dan menjalani hidup tanpa dituding sebagai cucu pembunuh lagi. Kisah Karen mengingatkan bahwa setiap tujuan dan harapan akan berhasil tercapai jika dilakukan dengan penuh perjuangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.